Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang sama dikasihi Allah. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 28 Mei 2024. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Keluaran 25 pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu yang terus Engkau karuniakan bagi kami. Saat ini kami rindu bersama bertemu dengan-Mu, dan biarlah semua itu menjadi sukacita bagi setiap kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, buka hati kami, pikiran kami untuk memahaminya, dan terus bersyukur di dalam Kristus. Dalam anugerah-Mu kami berdoa. Amin. Keluaran 25 pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, bulu domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras, dan permata tatahan untuk baju efod, dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar. Engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkat. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup perdamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup perdamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana, seiras dengan tutup perdamaian itu. Kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sebab sayap-sayapnya menudungi tutup perdamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup perdamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup perdamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau,
dan dari atas tutup perdamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita, aku akan bertemu denganmu. Laku sitamungko. Demikian firman Tuhan. Untuk sesuatu yang penting bagi dua pihak yang berhubungan, mereka dapat membuat kesepakatan tentang waktu dan tempat untuk bertemu. Keduanya akan tawar-menawar untuk menentukan waktu dan tempat untuk membangun percakapan yang lebih mendalam dan seksama. Saudara-saudara, kepada Musa, Tuhan berjanji akan bertemu dengannya ketika kemah suci dan tabut perdamaian telah dibuat detail berdasarkan penyampaian Tuhan. Ia akan menyatakan diri dan tidak hanya menyampaikan firman-Nya, ketetapannya dan hukum-hukumnya, tetapi juga menjadi kesempatan bagi Musa atas nama umat Allah menyampaikan doa dan harapan. Kemah suci dan tabut perjanjian yang terbuat dari persembahan-persembahan terbaik semua yang terlibat tentulah menyenangkan hati Allah dan membuatnya berkenan hadir di dalamnya. Taurat pun diletakkan pula di dalamnya untuk selalu menjadi pedoman bagi perjalanan hidup umat Israel. Perjumpaan Allah dengan tidak saja menjadi penanda perkenan kehadiran Allah, tetapi juga menjadi membangkitkan harapan yang sungguh tentang kasih, keadilan, kuasa, dan kebenaran Allah, serta tentang kepastian keselamatan dalam menempuh perjalanan yang tidak mudah. Perjalanan hidup yang kita tempuh juga kita sadari berliku dan berat. Namun perjumpaan dengan Allah dalam kehidupan kita, baik secara pribadi pun secara komunitas umat Allah, akan selalu menghadirkan energi kehidupan yang kokoh, yang selalu menyatakan pengharapan yang teguh dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Saudara-saudara, kehadiran Allah dengan kuasa, kasih dan firman-Nya akan senantiasa menyertai langkah hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji kekal Engkau Tuhan. Terima kasih firman-Mu. Engkau berjanji akan bertemu dengan kami, dan kami merindukan terus kehadiran-Mu. Biarlah kami pun terus mengakui bahwa kehadiran Tuhan akan terus menyatakan cinta kasih-Mu, menyatakan kebahagiaan bagi kami. Terpujilah kekal Engkau Tuhan. Berkati jemaat-Mu, umat-Mu dalam rumah tangga mereka. Berkati sebagai orang tua, sebagai anak. Berkati aktivitas mereka. Anak-anak dalam masa tumbuh kembang, juga dalam pendidikan mereka yang boleh bersama pun jauh terpisah. Juga Tuhan berkati setiap pekerjaan, usaha mereka. Terpujilah kekal Engkau Tuhan. Saat ini juga kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berkati persekutuan jemaat-Mu, anak-anak Tuhan. Biarlah terus bersandar, berserah diri hanya kepada Allah. Terpujilah kekal Engkau ya Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, selamat bersukacita. Shalom.